Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 311, Kamu adalah daging. Ketika Yunran memasuki rumah mereka, dia melihat Shen Lang dan Shen Yu menatap kue manis kecilnya dengan ekspresi pahit. Apa yang telah terjadi? Suan Yuan Yu mendengus. Mereka ingin membawa Little Sweetie Cake. Apa menurutmu mereka bisa menggendongnya sesuka mereka? Yunran terdiam. Bukankah mereka mengatakan bahwa Kaisar Wuan menyayangi kedua keponakannya? Kenapa dia terdengar sangat menghina sekarang? Suan Yuan Yu melirik kedua keponakannya. Apa yang kamu lakukan di benua timur? Jika tidak ada yang lain, kembalilah. Shen Lang dan Shen Yu saling memandang dan menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Tidak, ibu meminta paman segera kembali ke Wuan, kami tidak akan pergi untuk saat ini. Awalnya, mereka berdua datang dengan misi yang diberikan oleh Putri Sulung. Tanpa diduga, saat ini, misi tidak perlu dibicarakan. Tidak mudah bagi mereka untuk memiliki keponakan kecil. Siapa yang ingin kembali ke Wu Lan? Shen Yu mulai berguling-guling di tanah, ke kiri dan ke kanan. Tidak diketahui bagaimana dia berguling, tapi dia berhasil berguling menuju Sweetie Cake kecil. Suan Yuan Yu tidak tahan untuk menontonnya lagi. Shen Yu, kamu sudah menjadi paman. Kenapa kamu masih berguling-guling di tanah? Apakah kamu tidak malu? Setiap kali Shen Yu melakukan gerakan besar di depan pamannya akan membujuknya. Tapi kenapa kali ini tidak berhasil? Suan Yuan Yu melirik pakaiannya yang kusut. Makan lebih sedikit di masa depan. Lihat perutmu, itu menyebabkan pakaianmu menggembung. Ketika Suan Yuan Yu tidak melihat anak-anak lain, dia merasa Shen Yu hanya beberapa kilogram lebih berat daripada anak-anak lain dan memiliki makan yang lebih besar. Tidak ada. Namun, setelah mengurus Sweetie Cake dan Bun, dia mengerti bahwa makan Shen Yu tidak hanya sedikit besar. Sepotong daging itu bukan hanya beberapa kilogram lagi. Namun, karena identitas bocah nakal tersebut, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berani menghentikannya makan atau mengatakan bahwa ia gemuk. Shen Yu tidak yakin. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya. Ah, Yu lucu sekali kalau seperti itu. Suan Yuan Yu berkata, kenali kenyataan. Kamu gemuk. Kue manis itu yang lucu. Wajah kecil Shen Yu dipenuhi rasa tidak percaya. Paman, apakah kamu tidak menyukai Ah Yu lagi? Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Melihat bocah gemuk itu hendak menangis, Yunran segera berkata, batuk, 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 Yu tua. Suan Yuan Yu berkata, tahan air matamu. Apakah kamu masih ingin menjadi paman Sweetie Cake? Oleh karena itu, Yunran melihat Shen Yu menahan air mata yang akan jatuh dari matanya. Saya pamannya. Aku tidak akan menangis. Kue manis kecil, aku pamanmu. Kamu harus memanggilku paman. Shen Yu tersenyum, matanya hampir menyipit. Pak Pekrat itu sangat patuh. Dia berseru dengan suara kekanak-kanakan, ya, paman. Yunran menyaksikan kue manisnya dikelilingi oleh Shen Lang dan Shen Yu dan menyapa mereka beberapa kali. Apakah keduanya belum pernah mendengar ada orang yang memanggil paman mereka? Keduanya membawa sekelompok orang dan tinggal di Yuan Mansion. Bukan masalah besar jika Bai Wan dan identitasnya terungkap. Mereka hanya terlihat sedang mengunjungi kerabat. Namun, pada saat ini, semua orang melihat bahwa dua tuan muda Kaisar Wuan dan keluarga Putri Wu Yian telah datang ke benua timur dan tinggal di Istana Yuan. Hubungan mereka dengan Raja Yuan jelas tidak biasa. Meski kedua negara kini berada dalam era gencatan senjata dan perdamaian, tetap saja terjadi perselisihan. Sejujurnya, reputasi Suan Yuan Yu sebagai seorang tiran tidak lebih baik dari Raja Hantu, Mo Bei Yuan. Hal itu mau tidak mau menyebabkan beberapa orang berfantasi. Bab 312, dua atau tiga hal yang Kaisar Wuan dan Raja Yuan katakan. Mengenai alasan Kaisar Wuan berhubungan baik dengan Raja Hantu Benua Timur. Terlalu banyak versi yang dikirim kembali oleh penjaga rahasia. Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa Kaisar Wuan dan Raja Yuan memiliki hubungan baik karena ingin memberontak dan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Benua Timur. Ada yang mengatakan bahwa Kaisar Wuan menderita penyakit aneh dan sedang mengobatinya di Istana Yuan. Versi yang dikirim kembali hari ini jelas merupakan versi teraneh yang pernah didengar Yunran. Ringkasnya, ini adalah dua dan tiga hal yang Kaisar Wuan dan Raja Yuan katakan, juga dikenal sebagai cinta dan benci yang tak dikenali.
Kaisar Wuan dan Raja Yuan. Mereka membuatnya menjadi menarik. Dikatakan bahwa harem Kaisar Wuan kosong dan Raja Yuan tidak memiliki wanita selama ini karena mereka saling menunggu. Namun karena identitas mereka, keduanya selalu jatuh cinta namun tidak bisa bersama. Adapun dia dan kedua anaknya, itu semua hanyalah ilusi yang digunakan oleh Mo Beiyuan. Itu digunakan untuk menutupi cinta sejatinya. Ketika Yunran mendengar versi ini, dia sangat terkejut. Imajinasi orang-orang ini sungguh menakjubkan. Tidak, apakah tempat ini berpikiran terbuka? Yang lebih aneh lagi adalah ketika penjaga rahasia mengirim berita itu kembali, Mo Beiyuan, orang yang terlibat, ada di sampingnya. Ekspresinya jelek. Penjaga rahasia itu merasakan aura pembunuh dan pergi ketakutan. Hanya Yunran yang tersisa di rumah untuk menghadapi kecanggungan sendirian. Yang terpenting, salah satu protagonisnya adalah ayah kandungnya, dan protagonis lainnya adalah ayah kandung anak-anaknya. Begitu saja, Yunran sangat malu hingga dia hampir menggali istana 9 lantai dengan jari kakinya. Saat dia hendak menyelinap pergi, suara Mo Beiyuan yang rendah dan serak terdengar. Saya jujur. Yunran tersenyum malu-malu. Saya tahu. Saat Mo Beiyuan mengerutkan kening, matanya gelap dan berangin. Dia ingin memberitahunya bahwa dia jujur dan menyukainya. Namun, dia khawatir jika dia mengucapkan kata-kata ini, dia akan menakutinya. Dia hanya bisa menahan dan menahan diri. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa ditahan hanya karena dia menginginkannya. Misalnya, cara dia memandangnya. Matanya yang setenang air bagaikan batu permata yang dibasahi sinar bulan. Mereka begitu dalam hingga membuat jantung seseorang berdebar-debar. Yunran menjilat bibirnya yang kering. Itu hanya lelucon. Bukankah tatapannya terlalu berlebihan? Namun, Yunran tidak tahu bahwa mata Mo Beiyuan sedikit merah saat ini. Keinginannya terhadap wanita itu telah ditekan hingga ekstrim. Dorongan untuk menariknya ke dalam pelukannya dan menciumnya dengan ganas terus menyerangnya, seolah-olah akan memenuhi otaknya. Karena pengekangannya yang ekstrim, tangan Mo Beiyuan terkepal erat. Otot-otot di lengannya sangat kencang, dan pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Sebelumnya, pengaruh racun Gu pada dirinya masih dalam kendalinya. Namun, sejak dia memiliki perasaan padanya dan mereka berdua berciuman di hutan, Mo Beiyuan menyadari bahwa situasinya menjadi sedikit buruk. Jika dia lebih dekat dengannya sekarang, atau jika dia menatap wajah dan bibir seputih porselen yang seindah bunga persik di bulan Maret, dia akan kehilangan kendali. Ketika Yunran melihatnya seperti ini, reaksi pertamanya tentu saja adalah racun parasit yang bekerja. Dia dengan cepat mundur. Racun Gu ini benar-benar sebuah kutukan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Jarak dan penghindarannya yang jelas membuat Mo Beiyuan merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa dia ingin memutuskan hubungan dengannya dan melarikan diri. Tidakkah menurutmu kita harus melakukan sesuatu untuk menghentikan rumor tersebut? Yunran sedikit mengangkat matanya yang berair dan menatapnya. Apa? Bab 313, hanya untuk bersenang-senang. Suara serak Mo Beiyuan terdengar lagi. Mungkin bagi kami itu bukan apa-apa, tapi rumor seperti itu sangat merugikan Bun dan Sweetie Cake. Yunran mengerutkan kening. Kedua anak itu adalah keuntungannya. Jika rumor seperti itu benar-benar menyebar dengan cepat, itu akan menjadi hal yang sangat buruk bagi kedua orang kecil itu. Apa yang akan kamu lakukan? Selidiki sumber rumor ini, lalu tangkap semuanya. Yunran mengira ini adalah rumor yang lucu dan tidak memasukkannya ke dalam hati, tapi sekarang dia mendengarnya mengatakan ini, ekspresinya langsung menjadi serius. Mo Beiyuan berkata dengan serius, sejak rumor seperti itu muncul, sangat sulit untuk menyelidiki sumbernya. Terlebih lagi, kamu tidak bisa menutup mulut semua orang. Yunran mengangguk. Itu benar. Tidak peduli di mana atau kapan, para pembuat rumor mengandalkan mulut mereka sendiri. Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Karena dia telah menyebutkan bahwa dia ingin melakukan sesuatu, dia harus memiliki cara untuk menekan rumor buruk ini. Mo Beiyuan menatapnya dengan mata gelap. Saya mungkin membutuhkan kerja sama Anda. Apakah Anda bersedia? Apa yang membuat kamu enggan? Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Yunran tidak terlalu memikirkannya sejenak. Dia berpikir jika dia bisa menekan rumor yang tidak dapat diandalkan seperti itu, dia secara alami akan bekerja sama dengannya jika dia bisa.
Mata Mo Beiyuan sedikit menyipit sebelum dia perlahan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, solusinya sangat sederhana. Itu hanya untuk membuat mereka percaya bahwa saya tidak menyukai pria dan tidak menyukai wanita. Yun Ran mengangguk lagi. Dia merasa logikanya sedikit sederhana, tapi itu memang sangat masuk akal. Tunggu sebentar, apakah maksudnya dia bekerja sama dengannya dan bertindak di luar? Agar orang lain tahu bahwa wanita yang disukainya adalah dia. Dengan cara ini, tidak akan ada omong kosong di luar. Ini adalah ide yang bagus. Itu jauh lebih mudah dan efektif daripada menyelidiki sumbernya. Tapi masalahnya adalah mungkinkah memamerkan cinta mereka di depan orang lain? Melihat dia tidak berbicara lama, mata Mo Beiyuan menjadi gelap. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tidak mau? Yunran memaksakan senyum kering. Bukannya aku tidak mau, tapi bagaimana kamu berencana untuk pamer? Maksudku, bagaimana kamu berencana untuk membuat orang percaya bahwa kamu benar-benar menyukainya? Dia sudah memiliki 2 anak bersamanya, namun orang-orang itu masih bisa menghubungkan dia dan Xuan Yuan Yu bersama. Lalu apa yang harus mereka lakukan untuk meyakinkan orang-orang itu bahwa dia menyukai wanita dan dia menyukainya? Mata gelap Mo Beiyuan dipenuhi dengan emosi yang tidak dapat dibaca. Kamu hanya perlu bekerja sama denganku. Aku akan mengatur sisanya. Yunran telah berjuang menuju kebenaran dalam kiamat. Jangan bergantung pada siapapun. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri Anda bisa bertahan. Namun, Mo Beiyuan sepertinya telah menerobos segalanya, membuatnya merasa aman. Oke, selama sisa waktu, Yunran merasa bahwa dia mungkin memiliki kesalahpahaman tentang berpura-pura menyukainya. Dia membawanya ke pelelangan. Kemudian, dia menawar item pertama hingga terakhir dan memberikannya padanya. Yunran bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana tampilan kasih sayang di depan umum ini. Dia dengan jelas mengatakan bahwa saya kaya. Ini hanya untuk bersenang-senang. Melihat Yunran sedang melihat tumpukan barang lelang dan mengerutkan kening, Mo Beiyuan bertanya, kenapa? Apakah kamu tidak menyukainya? Yunran merasa bahwa dia harus mengajarinya apa artinya, berpura-pura sangat menyukai seseorang. Bab 314, Aku tidak membencimu. Cara Anda membeli seluruh tempat di pelelangan, orang lain hanya akan mengira Anda, Mo Beiyuan, punya banyak uang. Mereka tidak akan mengira kamu mengungkapkan rasa sukamu padaku. Yunran berpikir sejenak dan mengutarakan pikirannya. Sikap CEO yang suka membuang-buang uang ini benar-benar tidak menunjukkan rasa suka padanya. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Mo Beiyuan adalah orang yang murah hati dan baik. Mo Beiyuan menyipitkan matanya dan menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia bertanya dengan suara rendah, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk mengungkapkan perasaanku padamu? Sebelum membawanya ke pelelangan, dia telah bertanya kepada Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya. Tempat seperti apa yang biasanya dikunjungi dan dilakukan oleh para wanita muda dan nyonya dari keluarga bangsawan di kota kekaisaran. Penjaga rahasia memberitahunya kemana anak-anak muda dan nyonya sering pergi. Lelang terbesar adalah salah satunya. Para wanita muda dan nyonya dari keluarga bangsawan akan berjuang untuk membeli apa yang mereka sukai di pelelangan. Oleh karena itu, Mo Beiyuan membawa Yunran ke pelelangan dan memesan seluruh tempat. Namun, jelas tidak menyukai apa yang telah dilakukannya. Dia tidak pernah memperhatikan wanita manapun di masa lalu, jadi saat ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyenangkannya. Yunran melirik tatapan bergosip dan penasaran di sekelilingnya. Tempat akting ini memang tempat yang bagus, tapi apa perbedaan antara tempat mereka berada sekarang dan berdiri di kedua ujung Bima Sakti? Tidak ada interaksi selama seluruh proses. Itu sama sekali tidak terlihat seperti hubungan yang penuh gairah. Kemudian, dia melihat seseorang. Ekspresinya tenang, dingin, dan acuh tak acuh. Jika Yunran tidak tahu bahwa dia memiliki kepribadian yang begitu dingin, dia akan curiga bahwa dia memiliki sesuatu yang menentangnya, apalagi menyukainya. Akan aneh jika orang lain dalam adegan ini tahu bahwa dia menyukainya. Mo Beiyuan, kamu belum pernah makan daging babi sebelumnya. Tapi pernahkah kamu melihat babi lari? Apa? Maksudku adalah, pernahkah kamu melihat mata orang lain yang menyayangi wanitanya dan memberikan perasaan bahwa mereka sangat mencintai pihak lain? Yunran sendiri belum pernah makan daging babi, tapi dia pernah melihat babi lari. Saat kiamat,
listrik tidak mencukupi. Satu-satunya hiburan adalah membaca beberapa novel roman melodramatis. Pada saat itu, dia ingat bahwa dia telah membaca sejumlah novel bajakan berskala sangat besar. Isinya masing-masing disebut eksplosif dan panas. Yunran teringat sejenak dan merasa bahwa identitas Mo Beiyuan cocok untuk menjadi pangeran yang mendominasi. Saat Yunran berbicara, dia mencondongkan tubuh ke depannya dan berbisik, meskipun kita mempunyai Fudo, jika kita ingin bertindak, kita harus bertindak seperti itu. Bukankah begitu? Ya, dia mendekat padanya. Ekspresi Mo Beiyuan akhirnya sedikit berfluktuasi, dan ada beberapa riak di matanya. Yunran melanjutkan, kemudian nanti, saat kamu berjalan, kamu harus melingkarkan tanganmu di pinggangku. Saat kamu melihatku, matamu harus sangat dalam dan penuh dengan cinta. Kamu tidak boleh terlihat seperti kamu membenciku dan ingin berada jauh dariku. Saya tidak. Suara Mo Beiyuan tertahan dan sedikit serak. Kamu tidak. Yunran menatapnya dengan mata jernih. Aku tidak membencimu. Dia takut jika dia mendekatinya, dia tidak akan bisa mengendalikan keinginan kuatnya terhadapnya. Yunran menyerahkan tangannya. Mo Beiyuan, jangan terlalu gugup. Kamu hanya perlu bersikap intim denganku. Mo Beiyuan memegang tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Lalu, dia membungkus miliknya. Memeluk pinggang ramping dan lembutnya dan menundukkan kepalanya untuk bertanya dengan suara serak, seperti ini. Niat awal Yunran adalah mencoba berpegangan tangan terlebih dahulu. Tanpa diduga, tindakan orang ini begitu eksplosif hingga dia menariknya ke dalam pelukannya. Bab 315, jadilah baik, jangan bergerak. Batuk, 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 sesuatu seperti itu. Itu juga berhasil. Yunran bersandar di pelukannya. Tidak perlu berpura-pura menjadi pemalu dan lemah sama sekali karena racun Gu di tubuhnya sedang gelisah. Reaksi tubuhnya terlalu nyata. Pada saat ini, pria yang ia sandarkan juga menjadi berbeda. Seluruh otot di tubuhnya tegang dan keras. Tangan besarnya berada di pinggang ramping Yunran, dan kehangatan telapak tangannya mencapai pinggang Yunran melalui kain pakaiannya. Tangannya yang lain berada di bawah dagu Yunran. Yunran terpaksa melihatnya. Saat dia melihat wajah tampannya, matanya menjadi gelap. Ada sesuatu yang menggelora di dalamnya, seolah-olah ada badai dan tsunami yang sudah lama tertahan. Yunran secara naluriah menjilat bibirnya. Pada saat ini, tangan besar itu juga mengulurkan dua jari rampingnya dan dengan lembut mengusap bibirnya. Ujung lidah Yunran tanpa sengaja menyentuh ujung jarinya. Ran, kursi itu terlalu keras. Duduk saja di pelukanku. Yunran terdiam. Seluruh pikiran Yunran terasa teredam. Mengapa orang ini sepertinya langsung membuka wadah konsepsinya dan menjadi begitu pandai menggoda? Ada juga tatapan yang dalam dan penuh gairah yang seolah mampu membuat seseorang benar-benar terjerumus ke dalamnya. Yunran merasa jika dia berkecimpung di industri ini, dia pasti akan memenangkan penghargaan aktor terbaik. Dia terlalu pandai berakting. Jika kamu lelah, tidurlah di pelukanku. Jangan takut meskipun Anda tertidur. Aku akan membawa Von Heck. Yunran terdiam. Yunran tersipu dan berbisik, "Ah Yuan, aku tidak mengantuk." Hanya saja posisi mereka berdua inilah yang membuat leher Yunran memanas. Karena racun parasit, seluruh tubuhnya menjadi lemas, dan dia hanya bisa bersandar lemah di pelukannya. "Kamu memanggilku apa?" Mo Beiyuan menatapnya, matanya gelap dan sedikit agresif. Yunran menjelaskan, jika itu adalah dua orang yang akrab, terlalu jauh untuk memanggil mereka dengan nama depan mereka. Ya, Ran benar. Bibir Mo Beiyuan melengkung bahagia, dan senyuman tipis terlihat di matanya. Yunran bersandar di pelukannya. Dia memutar tubuhnya sedikit dan mendengar desahan tiba-tiba di atas kepalanya. "Jadilah baik. Jangan bergerak. Saya pria normal." Yunran terdiam. Meskipun kalimatnya terlalu kuno, harus dikatakan bahwa orang ini sangat ahli dalam hal itu. Yunran merasa itu semua berkat pengendalian dirinya. Jika ada orang lain yang tidak memiliki pengendalian diri, mereka pasti sudah berada dalam masalah sekarang. Lelang akhirnya selesai. Yunran hendak bangkit dari pelukannya, tapi dia tidak menyangka akan jatuh kembali ke pelukannya begitu kakinya menyentuh tanah karena racun parasit. Secara kebetulan, bibir merah mudanya bertabrakan dengan dagunya. Mo Beiyuan dengan cepat meraih pinggangnya, matanya dipenuhi rasa sayang. Suaranya serak, magnetis, dan penuh cinta.
Ran, kenapa kamu melemparkan dirimu ke arahku lagi? Apakah kamu ingin aku membawamu pergi? Itu bukan hal yang mustahil. Jantung Yunran berdebar seperti drum. Jika dia terus menggodanya seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak. Saya terjatuh karena kaki saya lemah. Yunran menopang dirinya di dadanya dan segera berdiri. Dia mengipasi wajahnya yang terbakar dengan tangannya. Dia baru mengambil beberapa langkah ketika sebuah tangan besar melingkari pinggangnya lagi. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat lain untuk berbelanja. Kemana kita akan pergi? Suara Yunran sedikit bergetar. Aku akan membawamu untuk memilih binatang iblis terbang. Bagi Yunran, kata-kata ini memiliki arti yang sama dengan, wanita, aku akan mengantarmu memilih mobil. Bab 316, bisakah kamu tidak menjadi pengecut? Mungkin karena gempa bumi, pasar binatang iblis terbang baru-baru ini di kota kekaisaran menjadi sangat populer. Saat tanah berguncang, binatang iblis terbang memang merupakan cara terbaik untuk melarikan diri. Beberapa organisasi yang berspesialisasi dalam menjinakkan binatang iblis terbang mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Tempat binatang iblis terbang yang sangat megah telah didirikan. Setelah banyak publisitas, baru-baru ini menunggangi binatang iblis terbang di kota kekaisaran menjadi populer. Salah satu dari 12 divisi Istana Yuan menghususkan diri dalam menjinakkan binatang iblis. Selain binatang iblis terbang, ada juga binatang iblis peringkat bintang biasa. Beberapa merupakan moda perjalanan yang nyaman, sementara yang lain dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan tempur. Oleh karena itu, tempat tinggalnya tidak kekurangan binatang iblis terbang. Mo Beiyuan membawanya ke sini semata-mata untuk membeli beberapa binatang iblis untuk dimainkan dengannya. Pemahaman Yunran adalah tidak masalah apakah dia membeli binatang iblis atau tidak. Yang penting adalah memberitahu orang-orang ini tentang hubungan mereka. Yuan, binatang iblis ini sangat besar. Saya takut. Yunran merasa dia bisa menonjolkan kejantanan Mo Beiyuan dengan berpura-pura menjadi lembut. Namun, binatang iblis terbang, besar, di seberangnya sedang menghadapnya saat ini. Cakar kecilnya bergetar, mengepakkan sayapnya, dan langsung layu. Ia gemetar seperti anak ayam kecil. Yunran bergumam pelan, kamu sangat besar. Bisakah kamu tidak begitu pengecut? Berdiri. Mo Beiyuan dengan lembut memegang pinggangnya. Saat dia mendengarkan dia menegur binatang iblis itu dengan lembut, senyum tipis muncul lagi di matanya. Itu mengingatkannya pada adegan Sweetie Cake menyeret ekor binatang suci di kediamannya dan bersikeras bermain petak umpet. Yang ini terlalu pengecut. Yunran hanya bisa berubah menjadi seseorang yang sedikit lebih berani. Namun, binatang iblis terbang di sini tidak terlalu berani. Dia pada dasarnya berdiri di depan mereka. Sebelum dia bisa mengatakan bahwa dia takut, binatang iblis itu segera berbaring. Melihat Yunran gagal beberapa kali berturut-turut, Mo Beiyuan memperlihatkan tatapan tak berdaya dan penuh kasih sayang. Di masa lalu, Mo Beiyuan tidak dapat memahami mengapa bakat Yunran dalam menjinakkan binatang buas dan budidaya kekuatan spiritual berbeda dari orang biasa. Namun, sejak Baiwan menyebutkan garis keturunan awan mereka, semuanya menjadi masuk akal. Yunran tertegun sejenak. Yunran menggelengkan kepalanya dengan tegas. Binatang iblis terbang ini terlalu pengecut. Buang-buang uang untuk membelinya kembali. Mereka hanya perlu menunjukkan wajah mereka. Tidak perlu benar-benar mengembalikan binatang kecil pengecut ini. Melihat dia tidak menyukai apapun, Mo Beiyuan tidak memaksanya untuk membelinya. Yunran mengira proses hari itu hampir selesai. Siapa yang menyangka akan ada festival lampion di malam hari? Karena gempa, rakyat jelata mengadakan festival lampion untuk berdoa memohon berkah, berharap bencana alam itu jauh dari benua timur. Mo Beiyuan menjelaskan kepadanya mengapa ada pertemuan lentera malam ini. Yunran dan yang lainnya mengetahui penyebab gempa tersebut, namun rakyat jelata tidak. Mereka hanya mengira itu adalah bencana alam yang tidak disengaja. Setelah gempa, kota kekaisaran hampir diperbaiki. Negara ini telah kembali ke keadaan makmurnya semula. Lampu sungai mengapung di air, membawa harapan terindah dan tulus dari masyarakat. Meskipun Yunran tidak mempercayai hal-hal ini, dia tetap melepaskan lentera. Keinginannya sangat sederhana. Ia berharap kedua bola kecil itu tumbuh dengan bahagia dan keluarga serta teman-temannya tetap sehat.
Mo Beiyuan memandangi gadis kecil yang berdiri di tepi sungai dengan mata terpejam dan membuat permohonan di bawah sinar bulan yang dingin. Dia merasa ini mungkin pemandangan terbaik yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Dia bertanya-tanya keinginan apa yang dia buat. Namun, Mo Beiyuan juga membuat permintaan di dalam hatinya. Dia berharap keinginannya akan terkabul. Bab 317, Mo Beiyuan bahkan tidak berani membayangkannya. Yunran merasa keintiman yang mereka berdua tunjukkan hari ini benar-benar cinta sejati. Jika ada yang masih percaya rumor bahwa Mo Beiyuan menyukai pria, mereka pasti buta. Saat dia hendak pergi ke tepi sungai, sebuah tangan tiba-tiba muncul di sungai yang gelap dan menarik pergelangan kakinya ke bawah. Karena lengah, Yunran ditarik ke dalam air. Dia tidak buruk dalam berenang, tetapi ketika dia ditarik ke bawah tanpa persiapan, dia masih tersedak beberapa suap air. Mo Beiyuan tidak jauh darinya. Dia bergegas dan segera melompat ke air, ingin menyelamatkannya. Namun, dasar airnya hitam pekat, dan matanya tampak tertutup lapisan kabut. Dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Bahkan jika dia memiliki ki spiritual yang luar biasa, dia tetaplah manusia fana. Yunran cukup tenang. Dia berpura-pura menjadi lemah sepanjang hari, tapi itu tidak berarti dia benar-benar lemah. Hanya saja dia sedikit bingung sekarang. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia mulai mengerahkan ki spiritual di tubuhnya. Si malang yang menarik-narik pergelangan kakinya bahkan ingin meraih dan menyentuh pinggangnya. Selain reaksi racun Gu, dia tidak merasakan apapun saat Mo Beiyuan menyentuhnya. Namun, saat tangan malang ini terulur, Yunran merasa jijik. Dia meraih tangan orang malang itu dan mematahkannya hingga pecah. Kemudian, dia menendang orang malang itu lagi. Yunran tidak tahu bahwa dia sudah terlalu lama berada di air bersama orang malang ini. Orang malang ini mungkin sangat pandai berenang. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia bersembunyi di dalam air, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia menemukan peluang dan menariknya ke bawah. Mengikuti aturan hidup dalam kiamat, hal pertama yang dipikirkan Yunran adalah menyelamatkan nyawanya sebelum mengetahui situasinya. Oleh karena itu, setelah mengusir orang malang itu, dia berenang ke permukaan. Tak lama kemudian, dia berhasil muncul ke permukaan. Dia menghirup udara segar beberapa kali, dan perasaan tersedak air sedikit mereda. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya bukanlah tepi sungai kota kekaisaran tempat dia baru saja berada. Yunran terdiam. Dia baru berada di dalam air bersama orang malang itu selama beberapa menit. Tidak mungkin mereka pergi ke tempat lain setelah keluar. Yunran hanya bingung dan tidak langsung panik. Dia berenang ke pantai dan merapikan pakaiannya. Di sisi lain, Mo Beiyuan dan para penjaga rahasia melompat ke sungai satu demi satu. Mereka menyelam ke dalam air dan mencari dalam waktu lama, tetapi tidak ada tanda-tanda siapapun. Tuan, kami telah mencari di sungai ini sejauh 3 mil, tetapi tidak ada seorang pun. Thunderbolt dan yang lainnya juga menyaksikan tanpa daya saat Yunran ditarik ke dalam air oleh bayangan hitam, tapi sekarang, mereka bahkan tidak dapat menemukan bayangan. Ini sungguh aneh. Rakyat jelata mengatakan bahwa ada hantu sungai yang menyebabkan masalah. Konon setiap tahun, seorang gadis dipilih oleh hantu sungai dan menghilang di tepi sungai. Mereka bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Pakaian Mo Beiyuan sudah lama basah kuyup di tepi sungai. Rambut hitamnya meneteskan air, dan matanya yang aneh dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat di bawah sinar bulan. Itu bukan hantu sungai. Itu adalah seorang kultivator iblis. Dia pasti sudah memasang susunan transfer di dasar sungai sejak lama. Saat dia turun tadi, dia merasakan jejak energi iblis. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Hanya ada sedikit hasil bagi orang-orang yang ditangkap oleh para penggarap setan. Yang satu harus diambil nyawanya, dan yang lainnya harus setengah mati seperti tungku. Namun, apapun hasilnya, Mo Beiyuan bahkan tidak berani membayangkannya.